Halo, izin perkenalan diri, nama saya Muhammad Iman Ramadan. Saya mahasiswa baru jurusan Teknik Elektro Prodi Teknik Informatika Universitas Lampung dengan NPM 231506194. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah diberikan oleh Ibu Titin Yulianti sebagai tugas UTS, yaitu tentang pemanfaatan sistem informasi geografis berbasis augmented reality atau realitas virtual dalam industri pertanian. Sebelum masuk lebih lanjut, mari kita berkenalan dulu dengan apa itu VR. VR adalah teknologi yang memungkinkan pengguna untuk merasakan dan berinteraksi dengan lingkungan buatan yang sepenuhnya berbeda dari dunia nyata. Ini dicapai melalui penggunaan headset VR yang menutupi pandangan pengguna dengan tampilan yang sepenuhnya imersif. Dalam lingkungan VR, pengguna merasa seakan-akan berada di lokasi yang sama dengan apa yang mereka lihat di dunia virtual ini. Teknologi VR menciptakan pengalaman yang mendalam dan interaktif dengan lingkungan buatan yang biasanya diciptakan melalui grafika 3D atau pengambilan gambar 360 derajat. Kemudian, apa itu AR? AR adalah teknologi yang menggabungkan dunia fisik nyata dengan elemen-elemen digital atau data tambahan. Ini dilakukan dengan cara menampilkan informasi digital di atas pandangan dunia nyata melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata AR. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan aplikasi navigasi AR, kita dapat melihat pandangan nyata di jalan di depan kita, tapi juga melihat tanda arah atau rute yang muncul di atas pandangan nyata itu. AR memperkaya pengalaman dunia nyata dengan lapisan informasi digital, dan ini membuatnya berguna dalam berbagai konteks, termasuk permainan, navigasi, pendidikan, dan banyak lagi. Perkembangan teknologi realitas virtual VR dan augmented reality AR dalam sistem informasi geografis telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita memahami memanfaatkan data geografis. Berikut adalah perkembangan teknologi VR atau AR dalam JS antaranya. Yang pertama ada penggabungan data geografis dengan VR atau AR. VR menghadirkan pengalaman berimersi dalam lingkungan buatan yang dapat diisi dengan data geografis sehingga pengguna merasa seakan berada di lokasi tersebut. AR memperkaya tampilan dunia nyata dengan lapisan data geografis seperti informasi peta yang muncul di atas pandangan nyata melalui perangkat seluler atau kacamata khusus. Yang kedua ada visualisasi yang lebih memahami. Teknologi VR memungkinkan pengguna untuk menjelajahi lingkungan geografis dalam 3 dimensi, memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang topografi dan relasi spasial. AR memungkinkan penambahan ilmu informasi geografis langsung ke pandangan dunia nyata, seperti menampilkan rute navigasi di atas jalan. Penggunaan dalam pemetaan dan perencanaan. VR atau AR digunakan dalam pemetaan kota dan perencanaan ruang terbuka, memungkinkan mengambil keputusan untuk secara realistis melihat proyek pembangunan sebelum pelaksanaannya. Pemantauan perubahan lingkungan seperti deforestasi atau perubahan lahan dapat dilakukan dengan metode VR atau AR yang memungkinkan perbandingan visual antara periode waktu. Yang keempat ada penerapan di bidang pertanian. Teknologi VR atau AR digunakan dalam pemetaan pada lahan pertanian yang sangat luas dan juga digunakan untuk pemantauan secara langsung dari jarak jauh. Mengapa integrasi GIS berbasis VR atau AR penting dalam industri pertanian? Yang pertama ada visualisasi yang lebih baik. Teknologi VR menghadirkan pengalaman berimersi di lingkungan geografis, memungkinkan petani merasakan seolah-olah mereka berada di lokasi tersebut, yang sehingga petani dapat lebih paham tentang topografi dan interaksi antara elemen-elemen geografis. Yang kedua yaitu pemantauan yang efektif. Para petani tidak perlu untuk datang langsung ke ladang untuk memantau lahan pertaniannya dan dapat melakukannya secara daring atau jarak jauh. Yang ketiga, perencanaan ruang yang lebih baik. Dalam pemetaan kota dan perencanaan ruang terbuka, VR memungkinkan para petani untuk mengalami lingkungan yang akan dibangun sebelum pelaksanaannya, yaitu di mana para petani dapat membayangkan seperti apa perkebunan yang akan mereka bentuk sebelum memulai prosesnya. Yang keempat yaitu pemahaman perubahan lingkungan. VR atau AR memungkinkan perbandingan visual antara periode waktu dalam pemantauan lingkungan, seperti perubahan lahan atau deforestasi. Ini membantu dalam pemahaman perubahan lingkungan secara lebih efisien. Penerapan GIS berbasis VR atau AR. Penerapan GIS berbasis VR atau AR sudah ada maupun di dalam negeri atau luar negeri. Yang di dalam negeri sendiri ada sistem informasi pertanian berbasis AR, aplikasi yang dikembangkan IPB, browser yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan navigasi sederhana. Dan di luar negeri ada proyek AR dalam perkebunan kopi di Kolombia,
Proyek AR digunakan dalam perkebunan kopi. Petani dapat menggunakan perangkat AR untuk memindai pohon kopi yang menerima informasi tentang kesehatan tanaman, kondisi pertumbuhan, dan rekomendasi perawatan. Lalu ada Trimbles Farmer. Trimbles Farmer merupakan perusahaan teknologi global yang telah mengembangkan solusi AR untuk pertanian. Aplikasi Farmer Pro mereka memungkinkan petani untuk menggunakan perangkat mobile dengan AR untuk pemetaan ladang, pelacakan pertumbuhan tanaman, dan pemantauan kebutuhan irigasi. Tantangan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi ini. Yang pertama ada keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Beberapa daerah di Lampung memiliki keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, seperti koneksi internet yang lambat atau tidak stabil, yang dimana ini dapat menjadi hambatan dalam mengakses dan menggunakan aplikasi VR atau AR yang memerlukan koneksi internet yang baik. Kedua, biaya perangkat khusus. Perangkat keras VR atau AR dan sensor yang diperlukan untuk implementasi memerlukan investasi yang cukup besar. Petani atau pelaku pertanian mungkin kesulitan mengakses atau membeli perangkat tersebut, terutama jika mereka merupakan pemangku kepentingan kecil atau petani kecil. Yang ketiga ada keterbatasan pemahaman teknologi. Tantangan utama adalah pemahaman terbatas tentang teknologi VR atau AR dan kemampuan untuk menggunakannya. Dibutuhkan pelatihan dan pendidikan yang lebih baik untuk memahami potensi teknologi ini. Yang keempat ada kebijakan dan regulasi. Tantangan dalam bentuk kebijakan dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penggunaan teknologi ini, pemerintah dan lembaga terkait harusnya menyediakan pedoman dan regulasi yang mendukung penerapan teknologi ini. Yang kelima ada keberlanjutan finansial. Setelah implementasi teknologi, masalah keberlanjutan finansial muncul. Petani atau pelaku pertanian perlu mempertimbangkan biaya pemeliharaan dan perangkat keras serta dukungan teknis untuk menjaga teknologi ini berjalan dengan baik. Solusi dari tantangan-tantangan tersebut yaitu satu, pendukungan regulasi. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi VR atau AR dalam pertanian, mempromosikan inovasi dan melindungi data pertanian yang sensitif. Yang kedua, subsidi dan insentif. Memberikan insentif atau subsidi untuk petani dan pelaku pertanian yang ingin mengadopsi teknologi VR atau AR, termasuk perangkat keras dan perangkat lunaknya. Yang ketiga, penyediaan pendidikan. Mengintegrasikan pendidikan tentang teknologi VR atau AR dalam kurikulum pertanian di universitas dan sekolah pertanian, serta terjun ke masyarakat dalam upaya pemberdayaan. Yang keempat ada investasi dan kemitraan. Swasta dan investor dapat berperan dalam mendukung pengembangan teknologi VR atau AR untuk pertanian dan berinvestasi dalam startup dan proyek yang berfokus pada inovasi dalam sektor ini. Yang kelima ada struktur teknologi. Meningkatkan infrastruktur teknologi termasuk konektivitas internet yang lebih baik di daerah pedesaan yang mendukung penggunaan teknologi VR atau AR. Penerapan GIS berbasis VR atau AR pada industri pertanian. Penerapan sistem informasi geografis berbasis VR atau AR dalam industri pertanian dapat membawa perubahan signifikan dalam bagaimana pertanian dikelola dan dipantau kemudian dioptimalkan. Penerapan GIS berbasis VR atau AR pada industri pertanian meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan. Ini juga memungkinkan petani untuk membuat keputusan yang lebih baik dan memperbaiki manajemen sumber daya pertanian. Teknologi ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan dan efisiensi dalam industri pertanian. Penerapan VR atau AR ini berupa satu, pemetaan lapangan dan budidaya tanaman. Dalam VR, petani dapat mengunjungi ladang mereka dalam bentuk virtual. Mereka dapat memantau pertumbuhan tanaman, kondisi tanah, dan kebutuhan irigasi secara virtual. Selain itu, AR dapat memberikan informasi real-time tentang kondisi tanah dan tanaman saat petani berada di ladang fisik. Yang kedua, pelatihan pertanian interaktif. Petani baru dapat menjalani pelatihan pertanian yang mendalam melalui pengalaman VR. Mereka dapat belajar tentang teknik pertanian, pemeliharaan tanaman, dan manajemen hama secara visual dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. Yang ketiga, pemantauan hama dan penyakit. AR dapat digunakan untuk mendeteksi hama dan penyakit tanaman saat mereka muncul di ladang. Ketika petani melihat tanaman melalui perangkat AR, sistem dan dapat memberikan informasi tentang gejala penyakit atau serangga yang ditemukan, serta rekomendasi pengobatan yang sesuai. Yang keempat, perencanaan penanaman dan rotasi tanaman. VR dapat membantu petani merencanakan penanaman dan rotasi tanaman di lapangan mereka. Mereka dapat melihat efek jangka panjang dari keputusan penanaman tertentu terhadap kualitas tanah dan hasil panen. Yang kelima, pemantauan cuaca. AR dapat menyediakan informasi cuaca real-time saat petani berada di lapangan. Ini memungkinkan mereka untuk merencanakan aktivitas pertanian dengan lebih baik dan mengantisipasi kondisi cuaca yang mungkin mempengaruhi pertanian. Cara kerja GIS berbasis VR dan AR.
Yang pertama yaitu pemetaan lingkungan virtual. Pertama, lingkungan pertanian di dunia nyata direplikasi dalam lingkungan virtual dengan akurasi tinggi. Ini mencakup pemetaan topografi, jenis tanah, lokasi tanaman, dan lainnya. Yang kedua, headset VR. Petani atau pengguna memakai headset VR yang dilengkapi dengan sensor gerak. Sensor ini melacak gerakan kepala dan mata pengguna. Yang ketiga, tampilan VR. Informasi mengenai ladang dan pertanian ditampilkan pada layar headset VR dalam bentuk 3D. Petani dapat melihat lingkungan virtual sesuai dengan kondisi ladang mereka. Yang keempat, analisis data. Sistem JS berbasis VR mengintegrasikan data pertanian seperti pemantauan tanaman, data cuaca, dan data tanah ke dalam lingkungan virtual. Data ini disajikan dalam bentuk visual yang dapat dimengerti oleh petani. Yang kelima, pemetaan lingkungan fisik. Lingkungan nyata di ladang atau peternakan dipetakan. Yang kelima, pemetaan lingkungan fisik. Lingkungan nyata di ladang atau peternakan dapat dipetakan dengan menggunakan kamera perangkat AR yang terdapat dalam smartphone atau perangkat AR lainnya. Yang keenam, identifikasi lingkungan. Teknologi pemrosesan gambar di perangkat AR mengenali elemen-elemen dalam lingkungan fisik seperti tanaman, tanah, atau hama. Yang ketujuh, penambahan informasi AR. Setelah elemen-elemen fisik diidentifikasi, informasi tambahan misalnya data pertanian, informasi cuaca, atau rekomendasi perawatan ditambahkan ke tampilan dunia nyata pengguna. Ini muncul dalam pandangan pengguna melalui layar perangkat AR. Yang kedelapan, pengambilan keputusan. Dengan bantuan informasi AR, petani dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait perawatan tanaman, penggunaan sumber daya, dan pemantauan pertanian secara keseluruhan. Berikut merupakan sensor dan alat-alat yang digunakan dalam teknologi ini, yaitu yang pertama ada sensor lingkungan. Sensor lingkungan meliputi sensor suhu, kelembapan udara, cahaya, kualitas udara, dan tanah. Kemudian ada Internet of Things untuk menghubungkan sensor-sensor dan kamera yang terpasang ke perangkat VR atau AR. Yang ketiga ada depth camera untuk mendeteksi kedalaman dan posisi objek dalam lingkungan virtual. Jadi, teknologi GIS berbasis VR atau AR memungkinkan petani untuk melakukan pemantauan pertanian yang lebih baik dengan menyediakan informasi visual dan interaktif tentang kondisi lahan, tanaman, dan sumber daya lainnya. Ini membantu petani untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk dan meningkatkan produktivitas pertanian. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menonton.